Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan Akif, NIM 341171110008. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nurfitria Pujo Leksonowati selaku pembimbing utama saya dan Pak Lalugiat Juang Saputra selaku pembimbing pendamping saya yang telah membantu saya dalam menyusun laporan akhir ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Cahyo Budi Nugroho selaku penguji pertama dan Bu Nurul Ulfa selaku penguji kedua saya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi online ini yang berjudul Pengaruh Variasi Feed Rate terhadap Surface Roughness. Latar belakang, tingkat kekasaran suatu permukaan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu komponen produk dan itu mempengaruhi gesekan pelumasan, keausan, tahan terhadap kelelahan produk tersebut. Kecepatan pemakanan sangat berpengaruh terhadap nilai kekasaran permukaan yang dihasilkan dari proses bubut tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kekasaran permukaan hasil proses bubut CNC berdasarkan pengaruh variasi kecepatan pemakanannya. Penelitian ini dilakukan pada pipa API 5CT dengan proses bubut CNC. Mesin bubut CNC adalah mesin bubut yang dikontrol secara penuh oleh sebuah chip komputer berdasarkan perintah yang diberikan oleh operator berdasarkan angka-angka yang sudah diatur dalam sebuah program. Prinsip kerja mesin bubut sendiri adalah benda kerja yang diputar dan pahat atau pisau bubut yang bergerak melakukan pemakanan. Feed rate atau kecepatan pemakanan adalah seberapa jauh pahat bergeser dalam 1 menit. Satuan dari feed rate ini adalah milimeter per menit. Jadi contohnya misalkan feed rate-nya adalah 50 mm per menit. Jadi dalam proses bubutnya, dalam 1 menitnya, pahat itu akan bergeser sejauh 50 mm. Selanjutnya adalah surface roughness, komponen dari tekstur permukaan. Hal ini diukur dengan penyimpangan permukaan dari bentuk idealnya. Jika penyimpangannya besar, maka permukaannya kasar. Jika penyimpangannya kecil, otomatis permukaannya halus. Ini adalah diagram flowchart dari penelitian saya yang dimulai dari pengambilan data. Data itu ada 2, data sekunder dan data primer. Saya mendapatkan data sekunder ini mendapatkan di lapangan langsung. Seperti contohnya kecepatan spindle, jenis insert, kecepatan pemakanan, maupun jenis mesin bubut tersebut. Untuk mendapatkan data primer, saya harus melakukan proses bubut CNC tersebut dan setelah melakukan proses bubutnya akan dilakukan hasil uji kekasaran menggunakan alat surface roughness. Setelah mendapatkan data-data tersebut akan dianalisa, kemudian mengambil kesimpulan dari data-data yang didapatkan tersebut. Pengujian ini dilakukan di PT Citra Tubindo Tbk, dilakukan pada pipa seamless casing API 5CT. Yang dimaksud pipa seamless itu adalah pipa bulat tanpa sambungan. Maksudnya itu, jadi pembuatan pipa seamless ini adalah silinder padat, terus silinder padat itu dibolongi. Jadi pipa itu tidak ada sambungannya. Itu yang dinamakan pipa seamless. Kalau untuk casing ini adalah bagian dari konstruksi sumur untuk pengeboran minyak. Sebenarnya ada 2 namanya, casing dan tubing.
Kalau casing ini fungsinya adalah untuk melindungi bagian tubing. Kalau tubing itu berfungsi sebagai pipa untuk mengaliri minyak, pipa yang menyedot minyak. Terus pipa tubing ini dilindungi oleh casing. Kalau untuk ukurannya, pipa casing ini ukurannya diameternya dari 4,5 inci ke atas. Sedangkan kalau untuk tubing 4,5 inci ke bawah. Jadi untuk ukuran 4,5 inci itu bisa dia menjadi casing, bisa menjadi tubing. Pengujian ini mesin yang digunakan untuk pengujian ini adalah mesin bubut CNC dengan merek Okuma, tipe LU45 buatan Jepang. Insert yang digunakan adalah insert DNMG 432 merek Kennametal buatan USA. Alat uji kekasaran atau surface roughness yang digunakan untuk mendapatkan nilai kekasaran permukaan setelah proses bubut adalah alat uji kekasaran merek Mitutoyo SJ Strip 301 buatan Jepang. Pada tabel ini kita dapat melihat ada feed rate, kecepatan spindle, dan hasil. Untuk feed rate ini saya variasikan, ada 75 mm per menit, 225 mm per menit, 325 mm per menit, dan 425 mm per menit. Kalau kecepatan spindle ini menggunakan program yang sudah ada di PT Citra Tubindo Tbk. Ini ada hasil dari proses bubut. Kita bisa lihat untuk kecepatan 75 mm per menit dengan kecepatan spindle 500 rpm, yang dihasilkan permukaannya cukup halus dibandingkan 225 dan seterusnya. Jadi dari tabel ini kita bisa mengambil kesimpulan makin kecil feed rate-nya maka akan menghasilkan permukaan yang halus. Makin tinggi feed rate-nya maka akan menghasilkan permukaan yang kasar. Pada tabel ini ada 4 gambar, tapi sebenarnya saya melakukannya pada 8 spesimen. Masing-masing feed rate itu ada 2 spesimen. Jadi pada feed rate 75 mm per menit itu ada 2 spesimen yang saya uji dengan kecepatan spindle yang sama 500 rpm agar menghasilkan data yang lebih akurat. Daftar pustaka, mesin bubut, artikel dari Adi 593, 26 Januari 2018. Mesin bubut CNC, artikel dari Nikta, Mei 2016. Kecepatan pemakanan pada mesin bubut, artikel dari Insight Guru, 22 Januari 2018. Sertifikat material BTB 0063. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.